Hmm. Halo, selamat pagi. Baik, anak-anak kami, apakah sudah kita berdoa? Belum. Siapa yang memimpin kita dalam doa pagi ini? Silakan. Oke. Anak-anak kami ada yang belum hadir? Ada. Siapa Bu? Reni. Apa alasannya tidak hadir? Tapi tidak diumumkan. Oke. Tapi ada alasan kenapa dia tidak hadir kan? Besok-besok kalau ada teman-teman yang minta dalam rumah dia, tolong disampaikan jangan malas-malas untuk ke sekolah. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai apa Bu? Coba tebak. Mengenai perubahan pada makhluk hidup atau pertumbuhan hewan, ya kan? Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai lingkungan hidup atau kebersihan. Tentu masih ingat kita apa itu lingkungan dan apa itu kebersihan dan tujuannya dan kerugiannya juga bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan hewan. Nah, anak-anak kami pernah melihat hewan yang punya anak seperti ayam. Ada yang mengenal ayam? Ada. Oke, ayam itu adalah sejenis Hewan. Hewan itu jenisnya ayam, ada juga yang mempunyai anak. Kenapa bisa punya anak? Karena dia itu bertelur dan berkembang di itulah dari proses dari kecil, besar, dewasa sampai besar seperti induknya, itu adalah butuh proses proses perkembangan. Siapa yang tahu apa itu perkembangan? Tidak. Nah, perkembangan itu atau pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya apa yang bertambah? Besar, bertambah berat, bertambah apa lagi? Bertambah apa lagi? Tinggi. Nah, proses itu tidak bisa kembali ke semula. Apakah yang anak-anak kami seperti ini sudah besar bisa kembali kecil? Iya. Artinya adalah pertumbuhan dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, begitu juga terjadi pada hewan ini. Salah satu hewan yang kita pelajari adalah mengenai ayam dan begitu juga mengenai anak kuku-kuku. Nah, sudah pernah kalian lihat kuku-kuku? Sudah. Inilah dia beberapa gambar hewan yang Bapak maksud. Ada di sini Bapak bawa gambarnya. Ya, gambar ini. Ini tadi yang Bapak sampaikan tadi, ayam. Nah, dari telur, ya kan? Induknya bertelur dulu. Setelah bertelur dilerang, tumbuh menjadi anak. Nah, ayam kecil masih belum bisa lari-lari. Sudah lihat? Sudah. Baru setelah itu menjadi anak ayam dewasa. Setelah dewasa lama-lama menjadi besar dan bisa bereproduksi kembali, bisa juga menghasilkan telur. Kalau tidak dia bisa juga kembali menghasilkan telur seperti induknya. Nah, begitu juga kemudian ada juga jenis hewan di sini. Lihat ini. Apa namanya ini? Kucing. Nah, kucing ini ada siapa yang ada kucing di rumah? Ada, sudah pernah kalian lihat? Sudah. Nah, bagaimana suara kucing? Nah, inilah gambar kucing. Kucing yang melahirkan dari kecil, ya kan?
Lama-lama butuh makanan, butuh minum, apalagi butuh energi yang lain-lainnya bertambah besar sampai kembali dia seperti induknya kembali. Bisa juga melahirkan kalau tidak melahirkan juga. Nah begitu juga ada gambar lagi di sini. Gambar apa ini? Inilah kupu-kupu tadi. Kupu-kupu ini mulai dari telur, baru ulat, ya kan? Ulat jadi ulat dia, baru ke pompong. Setelah jadi pompong menjadi lama-lama kebetulan menjadi dewasa seperti kupu-kupu kembali. Itulah beberapa perkembangan atau pertumbuhan hewan yang Bapak gambar di sini yang kita pelajari adalah ayam, mulai dari telur dan seterusnya. Begitu juga di sini ada belalang. Ini belalang. Ini dari belalang, dari telur. Apa namanya lagi ini? Telur dulu nifa, melintas menjadi nifa, menjadi dewasa, menjadi induk yang besar. Nah, itu adalah beberapa tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Contohnya tadi ayam, kupu-kupu, kucing, apa lagi? Belalang. Nah, sudah paham Bu bagaimana tahapan perkembangan ayam kalau ditanya? Sudah. Nah, kalau kucing juga bisa? Kalau kupu-kupu bisa? Oke. Nah, setelah itu ada beberapa ciri-ciri pertumbuhan hewan. Nah, kalau hewan itu bertumbuh, berarti ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya itu? Bertambah ukuran secara numerik, artinya bertambah besar. Dari yang kecil tadi menjadi besar, seperti anak-anak kami ini. Seperti hewan tadi ya kan, dari yang kecil, ayam dia kan begitu. Nah, menjadi besar. Begitu juga tidak dapat kembali ke ukuran semula. Itulah ciri-ciri pertumbuhan. Kalau sudah besar, nggak mungkin ayamnya besar kembali kecil. Nggak mungkin kan? Nah, itulah ciri-ciri pertumbuhan. Artinya bertambah berat, bertambah besar, dan tidak boleh kembali ke ukuran yang semula, ukuran yang kecil. Apalagi itu adalah tidak dapat kembali ke ukuran semula. Oke, bertambah jumlah sel terjadi melalui penggunaan sel. Oke, termasuk besar itu terbentuk mengalami pembesaran atau yang mempengaruhi pertumbuhan adalah faktor keturunan. Nah, itu dia. Tahapan pertumbuhan hewan secara umum, pertumbuhan hewan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Nah, kalau hewan seperti kucing ini tadi, ada beberapa tahapan perkembangannya di dalam induknya dari embrio dan baru pasca embrio. Nah, itulah pertumbuhan dari kecil, melahirkan dari anak-anak, dewasa dan seterusnya. Ya, jelas? Berikut. Daun hidup hewan ini, baik itu ayam, kucing, kupu-kupu, belalang, ada istilahnya daun hidup atau atau bagaimana daun hidup mereka itu. Ada yang secara metamorfosis dan ada secara tanpa metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Nah, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh yang signifikan secara daun hidup suatu hewan. Perubahan ini melibatkan perubahan struktur, fisiologi dan perilaku. Nah, artinya perubahan ini memiliki 4 tahapan yang berbeda. Mulai dari telur itu metamorfosis. Ada perubahan secara signifikan. Ada di foto yang signifikan. Seperti kupu-kupu tadi, dari telur, ya kan? Telur menjadi ulat. Nah, apakah telur serupa dengan kupu-kupu? Tidak. Setelah menjadi ulat, menjadi kepompong. Apakah serupa dengan kupu-kupu? Tidak. Nah, baru setelah dari kepompong baru menjadi kupu-kupu. Itu adalah perkembangan secara metamorfosis. Artinya ada signifikan perubahan. Tidak sama. Tetapi kalau tidak melalui metamorfosis seperti contoh tadi apa? Ayam, otomatis setelah lahir mirip dengan induknya, mirip dengan orang tuanya kalau orang tua. Nah, ayam kan mirip dengan induknya kan, hanya saja berbeda adalah bentuk bulunya. Ada yang halus dan terus yang berbedanya adalah besar badannya. Karena anak ayam masih kecil,
lama-lama menjadi dewasa. Itulah namanya artinya daur hidup atau pertumbuhan secara tidak metamorfosis. Bagaimana Bu? Bagaimana perkembangan ayam secara metamorfosis atau tidak metamorfosis? Tidak metamorfosis. Kenapa tidak? Karena apa Bu? Karena tidak terjadi perubahan secara besar-besar. Karena anak ayam mirip dengan induknya. Sedangkan kupu-kupu dari ular menjadi kupu-kupu tidak sama. Kepompong dulu. Jelas? Itulah yang menjadi pembelajaran kita. Harapan kami dari tujuan pembelajaran ini adalah anak-anak kami bisa menjelaskan atau bisa mengidentifikasikan pertumbuhan hewan, misalnya dari telur ke anak ayam menjadi ayam dewasa, dan juga tujuannya adalah bisa mengurutkan daur hewan yang mengalami metamorfosis seperti kupu-kupu. Nah, tentu dengan kita sudah menjelaskan, artinya anak-anak kami bisa memahami. Ada yang ditanya Bu? Ada. Oke. Yang pertama, siapa namanya? Jo. Silakan dulu. Apa yang disebut daur hidup hewan secara metamorfosis? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa yang bisa menjawab anak kami apa itu metamorfosis? Perkembangan hidup secara metamorfosis ada. Tadi Risa sudah menjawab secara metamorfosis itu terjadi perubahan signifikan bagi pertumbuhan. Nah, itu jelas benar. Seperti contohnya itu adalah dari kupu-kupu. Mana gambar kupu-kupu tadi ini? Nah, inilah namanya pertumbuhan secara metamorfosis. Kenapa secara metamorfosis? Terjadi perubahan yang begitu signifikan dari telur, ya kan, menjadi ulat. Ulat ini tidak mirip dengan kupu-kupu. Ulat menjadi kepompong. Kepompong tidak mirip dengan kupu-kupu. Itulah yang disebut dengan perkembangan metamorfosis. Jelas adanya perubahan secara signifikan bagi hewan yang sedang bertumbuh. Jelas? Nah, apa itu tadi yang disebut dengan pertumbuhan atau perkembangan secara non atau tidak metamorfosis? Yaitu contohnya adalah seperti ayam ini. Ayam, sudah kamu lihat ayam? Nah, telur. Oke, tidak serupa dengan induknya. Setelah menetas telur menjadi anak ayam, mirip dengan induknya. Menjadi besar dia sedikit pun masih mirip dengan induknya. Dan setelah dewasa persis sama induknya. Hanya saja nanti kadang ada yang berbeda bulu, ada juga yang jantan, ada juga betina. Artinya itu adalah pertumbuhan hewan secara tidak metamorfosis. Ada lagi? Bagaimana daur hidup ayam? Daur hidup ayam. Sudah Bapak jelaskan tadi. Daur hidup ayam itu adalah bertumbuh secara tidak metamorfosis. Dia itu tidak bertumbuh secara metamorfosis dari telur, menetas telur menjadi mirip dengan induknya, menjadi anak ayam dewasa, menjadi mirip juga sama induknya, dan setelah dewasa persis juga seperti induk. Hanya saja nanti berubah, ada ukuran yang terlalu besar dan juga yang kecil, warna bulunya juga berbeda. Itu adalah daur hidup hewan ayam. Jelas? Baik, ada pertanyaan Bu? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas bagaimana tahapan pertumbuhan kupu-kupu? Apa? Dari mana dia? Dari kemudian ulat, kemudian kepompong, baru kupu-kupu dewasa yang cantik yang sering ada di rumah-rumah, ya kan? Iya. Oke, nah sekarang anak-anak kami bentuk kelompok 1, 2, dan 3. Boleh? Boleh. Bapak bagikan nanti soalnya, dikerjakan, didiskusikan, dan ditampilkan di depan kelas. Tas di sini, kursi tas di sini. Kamu mesti harus. Nah, ya. Oke. Kita nanti juga ya.
salah satu kelompok nanti ambil di depan hari ini dan selanjutnya mungkin minggu depan ya. Oke. Ada pertanyaan kan ini? Apa namanya ini? Baca. Hewan yang ini oke. Nah, ini sih. Kemudian dengarkan ya. satu, diikuti urutan pertumbuhan majelis hewan, satu yang mengalami reproduksi dan satu yang tidak. Satu yang memiliki kelompok. Satu, hewan yang mengalami reproduksi kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami reproduksi sempurna yang artinya mereka mengalami perubahan bentuk yang signifikan selama dalam hidupnya. Proses ini melibatkan 4 tahap. Telur larva yaitu telur yang sudah membesar, pupa atau kelompok yang yaitu setelah mencapai ukuran yang cukup akhirnya menjadi imago atau kupu-kupu dewasa yang mempunyai sayap yang indah dan berreproduksi. Oke, 2. Baca teman-teman lagi. 2. Ya. Oke, itulah kelompok diskusi kelompok 2. Mari kita tepuk tangan. Ini sudah jelas dan sudah memahami artinya apa itu hewan yang mengalami metamorfosis atau hewan yang tumbuh dengan metamorfosis, dan begitu juga hewan yang bertumbuh mengalami atau tidak mengalami metamorfosis. Contoh di sini tadi sudah diambil hewan yang metamorfosis adalah kupu-kupu. Dan sudah jelas apa yang diuraikan oleh kawan-kawan atau kelompok 2. Dan begitu juga contoh hewan yang berkembang tidak metamorfosis adalah yang contoh yang sudah diuraikan adalah ayam. Luar biasa kelompok 2. Tepuk tangan. Hasil kelompok kita hari ini, Bapak Guru mau menyimpulkan, dan sebelum Bapak Guru mau menyimpulkan atau penutup dalam pembelajaran kita ini, saya kembali mau bertanya, ada yang kalian tanya? Tidak. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Oke, nah, Bapak Guru mau mengasih soal-soal yang dikerjakan di rumah, soal-soal latihan. Besok atau minggu depan dikasih ya, ini mengenai hewan-hewan. Ya, ini ya. Minggu depan dikembalikan. Sudah? Oke. Dengarkan di sini. Karena pembelajaran kita sudah selesai, maka Bapak Guru menyampaikan bahwa dengan kita sudah mempelajari bagaimana cara pertumbuhan hewan itu, mari kita jaga hewan-hewan yang ada di sekitar kita, jangan sembarangan untuk membuat mereka terganggu, dan kita rawat supaya hewan-hewan itu juga dapat terpelihara sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan mereka. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Nah, terima salam saya kalau saya bertanya. Yahoo. Salam. Oke, berarti karena pembelajaran sudah selesai, siapa yang mau bikin dalam doa? Ayo. Oke, baik kepada anak kami kelas 3 ya. Tunggu Bapak Ibu Guru yang mengajar lebih lanjut. Oke? Selamat pagi.